Saja perbedaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, atau yang dikenal sebagai Yesus. Apa yang kreator sajikan dalam video ini bukanlah asumsi pribadi, melainkan berdasarkan data dan dalil yang ada. Jadi, bagi yang alergi dengan fakta, dimohon skip saja video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. 1. Kelahiran. Berdasarkan Lukas 1 ayat 26, dan surat Maryam ayat 17, Yesus dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Maryam. Uniknya, beliau dilahirkan bukan dari hubungan biologis, melainkan melalui ruh, yang ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Kemudian, Maryam mengandung selama 9 bulan, layaknya seperti wanita pada umumnya. Terkait di mana tempat beliau dilahirkan, satu pihak mengatakan di pohon kurma, dan pihak lain mengatakan di kandang domba. Sedangkan Nabi Muhammad, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah, dan sang ayah bernama Abdullah. Kelahiran beliau, bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, pada tahun 570 Masehi. Kisah kelahiran Nabi Muhammad, dapat kita temukan pada banyak hadis sahih riwayat Muslim. 2. Mukjizat. Berdasarkan Yohanes 11 ayat 1, dan Ali Imran ayat 49, kita tahu sendiri, puncak tertinggi dari mukjizat yang dapat Yesus lakukan, adalah menghidupkan orang mati. Masih banyak lagi mukjizat lainnya, seperti menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, membuat seekor burung dari tanah liat, bahkan, beliau dapat berbicara ketika masih bayi. Sedangkan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad diantaranya, beliau dapat mengalirkan air dari sela-sela jarinya, menyembuhkan sakit mata, dan selamat dari kaum Yahudi yang memberi racun pada Nabi Muhammad. Adapun mukjizat Nabi yang sangat menakjubkan, yaitu beliau dapat membelah bulan hanya dengan menunjuknya. Mukjizat itu beliau tunjukkan pada orang-orang kafir Quraisy, yang masih meragukan kenabian beliau. Kisah Nabi Muhammad membelah bulan ini, dapat kita temukan pada surat Al-Qamar ayat 1-3. 3. Penempatan. Dalam Matius 10 ayat 5, Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya, kemudian berkata, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Begitu juga dalam Yohanes 17 ayat 9, Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia." Dari itu semua, tentu dapat kita pahami, bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk umat Yunani Antioquia, atau di luarnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad, yang mana diutus untuk seluruh semesta alam. Hal ini sudah mutlak, dan secara gamblang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dari semua perbedaan itu, muncullah sebuah kejanggalan. Jika Yesus itu adalah Tuhan yang rela merendahkan kedudukannya, turun kepada Bani Israel, mengambil wujud manusia, dan mengajak Bani Israel untuk mengikuti perintahnya, tentu sangat disayangkan. Karena faktanya, sampai saat ini, 99% Bani Israel tidak mengakui beliau. Berarti, dapat kita simpulkan, bahwa Tuhan gagal dalam membimbing kaumnya. Berbeda jika Yesus itu dianggap sebagai nabi, tentu wajar-wajar saja jika dia mengalami kegagalan, atau mengalami penolakan dari kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad, yang hanya seorang manusia biasa, dapat mengislamkan seluruh kaumnya. Faktanya saat ini, satu jazirah Arab, telah mengakui beliau sebagai penutup para nabi. Dari semua yang telah kreator sampaikan, tentu tidak ada maksud merendahkan Yesus, karena kita orang Islam, tentu juga beriman pada Yesus.
Kreator hanya berusaha untuk menempatkan Yesus pada posisinya. Sekian dan terima kasih.